Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan membalas pertanyaan masuk di inbox Facebook saya dari Mas SM di Makassar. Bang, pasien yang sudah selesai pengobatan, apakah tetap memiliki risiko terjadinya kecacatan? Yes, bagus sekali pertanyaannya. Saya membuat video khusus ini untuk menjawab pertanyaanmu, Mas. Ini juga menjadi concern bagi seluruh OYPMK, seluruh penderita kusta. Mohon simak baik-baik video ini. Ancaman kecacatan pada penderita kusta. Kusta memang tidak membunuh pasien, tidak mengakibatkan kematian secara langsung seperti pasien penyakit-penyakit misalkan TBC, penyakit gagal ginjal, pasien jantung koroner dan sebagainya. Kusta memang tidak mematikan secara langsung, tetapi pasien ini, kusta ini ada ancaman kecacatan. Nah, seberapa serius sih ancaman kecacatan itu? Oh ya, ini serius. Kalau orang cacat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Dia tergantung pada orang lain meskipun hanya kegiatan-kegiatan yang sederhana sekali. Megang sendok, megang pulpen, menulis, skill-skill yang soft skill, skill-skill yang sebenarnya bisa dilakukan secara orang pada umumnya. Dia harus tergantung kepada orang lain. Nah, apalagi kalau misalkan disuruh lebih serius lagi, skill-skill membuat karya untuk dijual, bekerja, ya, membuat sesuatu nilai tambah kepada orang lain dan sebagainya, tentunya di situ sangat terbatas. Bekerja sana sini ditolak. Mau wirausaha membuat apa juga terbatas karena tangannya cacat dan sebagainya. Otomatis penghasilannya, pendapatannya berkurang. Akhirnya status sosial ekonominya juga rendah. Bicara secara makro, bicara secara keseluruhan, secara general, pendapatan per kapita seseorang atau penduduk dalam wilayah tertentu atau dalam negara tertentu bisa berkurang, bisa rendah karena di situ banyak penderita kusta yang cacat. Nah, itulah yang mengapa menjadi perhatian dari Kemenkes sampai dengan jajaran terendahnya, kita harus fokus ke kusta karena ada ancaman kecacatan. Oke, sebenarnya ancaman kecacatan ini seperti apa sih? Nah, ancaman kecacatan atau permasalahan kesehatan ini sebenarnya ada grade-gradenya, ada level-levelnya. Apakah permasalahan itu sudah aktual? Apakah baru resiko? Apakah baru potensi? Nah, jadi ada potensial, ada resiko, ada aktual. Contoh, ya ini contoh aja nih, yang lain nih, misalkan demam berdarah dengue, penularan DBD. Kalau sebuah area di situ tidak ada kasus demam berdarah, tapi di situ ada jentik nyamuknya, nah otomatis di situ kita asumsinya kalau di situ ada jentik nyamuk Aedes aegypti, berarti di situ juga ada nyamuk dewasa yang sudah terbang. Nah, ini berarti potensi terjadinya penularan. Meskipun tidak ada kasus DBD di situ, tapi karena ada nyamuk yang sedang beredar di situ, berarti potensi terjadinya penularan DBD. Kalau di situ nggak ada jentik nyamuknya, tidak ada kasus demam berdarah, itu baru bebas DBD, ya, tidak potensial. Nah, suatu area di situ bisa disebut resiko terjadi penularan DBD kalau di situ ada jentik nyamuknya, berarti ada nyamuk dewasa yang sedang terbang di situ, plus di situ sudah ada penderita yang konfirmasi, ada penderita DBD. Nah, ini disebut resiko terjadinya penularan. Tinggal si nyamuk ini gigit penderita lama, lalu gigit orang baru, saya bisa aja tertular, ya kan? Jadi resiko terjadinya penularan DBD di situ berarti sudah terjadinya resiko. Statusnya tahapnya sudah resiko karena ada penderita yang sudah jelas-jelas terkonfirmasi dan di situ ada nyamuknya. Nah, itu levelnya sudah resiko, bukan potensial lagi. Nah, tatkala sudah terjadi penularan, saya sudah tergigit, sudah tertular, nah itu disebut aktual. Aktual berarti sudah terjadi, sudah nyata, sudah wujud, gitu loh Mas. Itulah derajat-derajat permasalahan kesehatan. Jadi kita bisa memetakan apakah ini permasalahan kesehatan sudah aktual, apakah baru resiko, apakah baru disebut potensial. Contoh lain yang bukan masalah kesehatan deh, misalkan saya nyetir motor. Ya, saya nyetir motor di lapangan terbuka, di situ nggak ada motor lain, nggak ada orang lain, kecepatannya juga cuma 20 km per jam. Oke, saya tidak punya SIM, saya tidak pakai helm. Apakah kecelakaan saya derajatnya aktual? Apakah risiko? Apa potensial? Atau bebas dari permasalahan kecelakaan? Ini mungkin bisa aja disebut bebas. Wah, saya nggak, sama sekali bukan terjadi potensi loh. Orang saya juga udah dewasa, nyetir juga 20 km per jam, ya kan? Nah, tetapi kalau misalkan di situ saya nyetirnya di medan yang agak nanjak naik, terus di situ juga banyak terjal, ada batu-batu kerikil dan sebagainya, itu mungkin bisa disebut potensial terjadinya kecelakaan, ya kan? Tapi kalau saya nyetirnya ugal-ugalan, kecepatannya juga 90 km per jam, di jalan yang padat lalu lintas, misalnya kayak di Pantura, kendaraannya besar-besar, kecepatannya juga tinggi-tinggi, saya nggak bawa helm, saya juga nggak punya SIM, nah itu sudah disebut risiko terjadinya kecelakaan. Sudah disebut risiko karena ancamannya sudah di depan mata, tinggal gue meleng dikit, fokusnya ambiar dikit, bisa terjadi kecelakaan betulan. Nah, maka itu sudah disebut risiko. Nah, kalau saya jebret, saya udah kecelakaan betulan, itu namanya aktual, sudah wujud, sudah terjadi permasalahannya. Seperti itu ya, paham ya? Jadi ada bebas, potensi, risiko, aktual. Nah, dengan stage-stage seperti ini Anda bisa menilai nih,
ini kira-kira saya sebenarnya resiko terjadi kecacatan atau potensi atau memang sudah terjadi. Nah, Anda bisa memetakan. Ini kita melihat dulu penyebab atau terjadinya kecacatan pada kusta itu kan dua. Ya, saya sudah pernah bilang ini. Kecacatan pada kusta terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah infiltrasi kuman secara langsung. Yang kedua adalah reaksi yang ditangani tidak adekuat. Nah, infiltrasi itu berarti si kuman itu yang merusak secara langsung pada tubuh pasien saat penderita kusta itu belum diobati. Jadi udah terinfeksi, sudah ada tanda gejalanya, kumannya sudah di tubuh kita, lalu kita tidak segera minum obat, entah itu karena obatnya stoknya kosong atau tidak dideteksi secara dini, tidak ketahuan dan sebagainya, atau kitanya yang malas berobat dan sebagainya. Selama kuman itu tidak diobati dan ada di tubuh kita, maka kuman itu tidak hanya nongkrong di situ, tapi dia juga membelah diri, memperbanyak diri, lalu juga merusak jaringan kita, yaitu jaringan kulit dan jaringan saraf tepi. Nah, merusak itu akhirnya kalau yang dirusak adalah jaringan saraf, berarti sarafnya bisa mengalami kecacatan. Timbullah kecacatan itu karena yang pertama itu tadi, infiltrasi kuman secara langsung. Yang kedua, cacat kusta itu terjadi karena apa? Reaksi yang tidak ditangani secara adekuat atau secara sebagaimana mestinya. Dalam hal ini adalah reaksi yang berat ya levelnya. Kalau reaksinya berat, tidak ditangani secara adekuat, yang seharusnya imobilisasi, harusnya istirahat tapi tetap bekerja, tetap beraktivitas berat. Terus yang seharusnya pengobatan dosis tapering off tapi tidak dosis tapering off, anti peradangannya, ya pasti di sini timbulnya kecacatan ya. Jadi resiko timbul karena dua hal. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, berarti siapa saja nih yang beresiko terjadinya kecacatan? Yang pertama, pasien MB. Pasien MB lebih beresiko terjadinya reaksi daripada PB. Karena MB ini kumannya lebih banyak, multibasiler. Multi itu artinya banyak, basil itu maksudnya basil tubuh kuman kustanya. Jadi pasien MB kumannya lebih banyak, kusta basah kumannya lebih banyak daripada kusta kering. Ya, meskipun pasien PB juga bisa terjadi reaksi, tapi itu jarang. Pasien-pasien saya juga seperti itu. Ada juga yang reaksi pasien PB. Nah, jadi pada pasien MB, ingat, Anda pasien MB yang pengobatannya 12 bulan, kalau PB kan cuma 6 bulan. Berarti Anda lebih beresiko terjadinya reaksi. Kalau orang terjadi reaksi, berarti resiko terjadinya kecacatan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, pasien yang beresiko terjadinya kecacatan, ya pasien yang reaksi. Begitu Anda terjadi reaksi, nah itu risiko terjadinya kecacatan. Awas kalau Anda reaksi, makanya Anda harus benar-benar ngerti reaksi. Pertanyaan banyak sekali yang masuk ke saya ini, saya perhatikan dari pertanyaannya aja, ini orang nggak ngerti reaksi ini apa. Lah, berarti Anda beresiko terjadinya kecacatan. Kalau Anda reaksinya reaksi berat, tidak ditangani secara adekuat, ya resikonya kecacatan. Memang bisa sembuh sendiri reaksi berat, tapi sembuh sendiri dan menyisakan atau meninggalkan kecacatan. Entah itu cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2. Jadi please, perhatikanlah reaksi. Anda ketik bagus jangan mana reaksi kusta seperti itu. Pahami, pelajari semua video saya dengan keyword atau kata kunci seperti itu. Ya, penting, hatamkan teori-teori tentang reaksi seperti itu. Yang ketiga, pasien yang berisiko terjadi kecacatan adalah pasien yang seharusnya dilakukan pemeriksaan fungsi saraf secara rutin pada semi aktif surveillance. Anda ketik Bagus Johan Maulana kapan pemeriksaan fungsi saraf dilakukan. Nah, di situ salah satunya adalah saya menyebutkan semi aktif surveillance. Semi aktif surveillance adalah kegiatan surveillance atau kegiatan pemeriksaan fungsi saraf yang rutin dilakukan pasca pengobatan selesai. Pasca RFT, setelah selesai pengobatan, ada pasien-pasien tertentu yang harus dimonitor pemeriksaan fungsi saraf 3 bulan sekali. Kalau pasiennya PB bisa sampai dengan 2 tahun, kalau pasiennya MB bisa sampai 5 tahun. Nah, ini pun saya yakin tidak semua puskesmas menjalankan semi aktif surveillance. Pasien-pasien yang seharusnya dilakukan pemeriksaan fungsi saraf pada semi aktif surveillance itu apa saja? Yang pertama, pasien yang ada cacatnya, baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2 pada akhir pengobatan. Yang kedua, pasien yang pernah reaksi baik sebelum pengobatan maupun selama pengobatan. Yang ketiga, pasien yang BTA-nya positif 3 atau lebih, berarti kumannya banyak. Yang keempat, pasien yang ada nodul, benjolan atau infiltrat penebalan. Nodul dan infiltrat ini khas pada pasien MB. Nodul dan infiltrat ini bukti bahwa kumannya banyak. Oke, pasien-pasien ini yang seharusnya dilakukan atau menjadi sasaran semi aktif surveillance ini berisiko terjadinya reaksi lebih tinggi dan cacat lebih tinggi. Oke, itu yang ketiga. Yang berikutnya, pasien-pasien apa yang berisiko terjadinya kecacatan adalah pasien yang
putus komunikasi dengan tenaga kesehatan. Nah, hati-hati. Anda yang merasa sudah selesai pengobatan, Anda jangan, hore, aku sudah selesai, aku nggak mau ngobrol lagi sama tenaga kesehatan, nomor HP-nya tenaga kesehatan dihapus dan sebagainya, tidak komunikasi, tidak mau berkunjung, tidak mau konsultasi dan sebagainya. Awas, hati-hati mas. Reaksi bisa timbul sebelum pengobatan, selama pengobatan maupun sesudah pengobatan. Jangan putus komunikasi. Anda harus rajin komunikasi. Ada keluhan apa, tanyakan, konsultasi, tanya jawab. Kalau bisa minta adanya grup khusus kayak grup penderita kusta di wilayah Anda, sehingga bisa getok tular, bisa saling sharing dan sebagainya, sehingga Anda tidak merasa sendiri, Anda tidak putus komunikasi, dan Anda tidak sesat gitu loh. Anda tidak tersesat dari apa yang sedang Anda alami. Nanti Anda sedang mengalami reaksi, Anda bingung, konsultasi nomornya sudah dihapus, jaraknya jauh, tidak punya pulsa, HP-nya juga tidak memungkinkan untuk konsultasi, untuk foto-foto dan sebagainya, sehingga Anda putus komunikasi. Kalau Anda putus komunikasi, resiko sesatnya tinggi mas dengan tenaga kesehatan. Ya, ini jadi jangan putus komunikasi. Makanya saya bikin ini video-video seperti ini. Ini salah satunya adalah untuk mensupport orang-orang seperti itu. Ya, jadi jangan putus komunikasi. Orang yang putus komunikasi dengan tenaga kesehatan, ya, ini beresiko terjadinya kecacatan lebih tinggi. Yang berikutnya, orang yang beresiko kecacatan lebih tinggi adalah orang yang memiliki pelayanan kusta yang buruk di daerahnya. Entah itu obatnya lagi kosong dalam tempo yang sangat lama, prednisonnya nggak ada, atau misalkan tenaga kesehatannya di situ skill atau keterampilannya, ilmunya juga belum berkompeten, belum melakukan pelatihan atau OJT dan sebagainya. Anda mungkin berobat ke sana mungkin atau dicuekin, atau konsultasi juga tidak dibalas dengan baik, ya. Anda atau mungkin di sana aksesnya, komunikasinya juga buruk, akses untuk ketemu langsung juga sulit, daerah Anda terpencil dan sebagainya. Atau Anda sudah berobat ke sana tetapi juga pelayanannya juga kurang baik dan sebagainya, skillnya juga nggak mampu untuk mengetahui reaksi itu apa, atau sebenarnya reaksi berat tapi dianggapnya reaksi ringan, diobati secara tidak adekuat dan sebagainya, resiko cacat mas. Pelayanan kusta yang buruk. Nah, yang berikutnya, yang resiko terjadinya kecacatan adalah Anda memiliki faktor pemicu, ya. Ketik bagus Johan Maulana, faktor pemicu reaksi. Kalau Anda memiliki faktor pemicu ini, ya bolak-balik nanti Anda kena reaksi lagi mas. Maka perhatikan nih ya, kalau Anda sudah pernah reaksi, nah ini polanya gimana nih? Oh, saya kalau stres pikiran muncul reaksi. Oh, kalau saya terlalu keletihan fisiknya, nah saya kena reaksi. Anda harus menghafalkan nih, harus tahu pola-pola Anda itu seperti apa, karena masing-masing orang pola-polanya juga beda, seperti itu. Ya, di faktor pemicu reaksi Anda mungkin bisa kelelahan karena secara mental atau secara fisik. Anda misalkan hamil dan juga melahirkan, lalu Anda misalkan secara umum, kondisi umumnya misalkan sudah renta, sudah lemah dan sebagainya, malnutrisi, itu juga risiko terjadinya reaksi seperti itu. Anda baru imunisasi atau baru menerima obat atau pemicu antibodi seperti itu, misalkan habis vaksinasi COVID seperti itu. Ada infeksi-infeksi tertentu, misalkan ada bisul, ada sakit gigi, infeksi gigi, ada kecacingan dan sebagainya. Ini juga penyakit-penyakit yang bisa memicu terjadinya reaksi. Jadi orang yang memiliki faktor pemicu reaksi, hati-hati. Oke? Jadi inilah orang-orang yang berisiko terjadinya reaksi atau terjadinya kecacatan, ya. Kecacatannya bisa karena reaksinya atau karena kuman secara langsung menginfiltrasi jaringan saraf Anda sehingga timbul cacat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.